Saudara, proses otopsi dua korban tragedi Kanjuruhan dilakukan hari ini. Tim gabungan independen pencari fakta dan Kompolnas ikut mengawal jalannya proses otopsi. Anggota TGIPF Irjen Armed Wijaya memastikan jika TGIPF terus mengawasi proses hukum untuk mencari penyebab tragedi Kanjuruhan. Salah satu yang diharapkan agar proses otopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian dari ratusan orang dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Itu karena isu yang berkembang bahwa penyebab kematian ini para korban salah satunya adalah gas air mata, ya. Nah, setelah ditemukan juga ada gas air mata yang kadaluarsa seperti itu kan. Nah, inilah kita harapkan dari otopsi ini semuanya itu bisa jelas terang benderang apakah betul seperti itu. Gitu. Tim dokter forensik yang melakukan otopsi dipimpin langsung oleh Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan. Nabil mengatakan bahwa PDFI Jatim membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasihat dan 6 operator. Permintaan dari penyidik berupa surat permintaan visum et repertum untuk melaksanakan penggalian jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Kami PDFI Cabang Jawa Timur membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasehat, 6 operator. Kami membentuk dari 3 elemen institusi pendidikan kedokteran dan 4 dari fasilitas kesehatan. Ayah dari 2 korban tragedi Kanjuruhan ini tak kuasa melihat jasad anaknya menjalani proses otopsi hari ini. Namun sang ayah berharap hasil otopsi ini bisa memberikan titik terang terkait penyebab kematian putrinya dan ratusan korban dalam tragedi Kanjuruhan. Kami ajak Anda saudara berbincang bersama dengan orang tua korban tragedi Kanjuruhan yang hari ini menyaksikan proses otopsi anaknya. Ada Bapak Devi Atok. Selamat petang Pak Devi. Selamat petang. Pak Devi, saya Niluh dari Kompas TV. Kami mengucapkan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada putri Bapak dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pak Devi, saya minta maaf saya harus menanyakan ini ke Anda. Anda sempat sebelumnya menolak untuk dilakukan otopsi kepada anak Bapak, betul begitu Pak? Ya betul Bu. Kemudian Anda sekarang mengizinkan proses otopsi dilakukan, kenapa Pak? Ya karena kepingin tahu penyebab kematian dari anak saya dengan kematian yang janggal itu Bu, karena gas air mata, intinya gas air matanya itu kadaluarsa dan keadaan jenazah itu membengkak biru dan keluar darah dari hidung, keluar busa, terus di celananya itu ya bau amis gitu loh, keluar air kencingnya. Kalau disebabkan karena kekurangan oksigen, saya membantah Bu. Saya nggak terima kalau dibilang penyebab anak saya kehabisan oksigen dan diinjak. Ini karena gas air mata ini Bu, sudah kadaluarsa Bu. Anda ingin mendapat kepastian soal itu ya Pak Devi ya? Iya. Kalau otopsi ini hasilnya transparan dan tidak dimanipulasi Bu, jujur, tidak apa-apa Bu. Tapi kalau nggak jujur ya biar azab Allah aja yang membalas para oknum-oknum yang telah membunuh dan membantai para Aremanita di Kanjuruhan Bu. Biar azab Allah. Kalau hukum manusia tidak bisa ditegakkan, biar hukum Allah aja. Ya,
Pak Devi melakukan ini atas keinginan sendiri atau diminta oleh dari tim TGPF misalnya, Pak? Tidak, Bu. Saya ini inisiatif saya sendiri. Waktu tanggal 10 itu saya memang mengajukan otopsi kepada pengacara saya. Nah, enggak tahunya itu sudah tanggal 11-nya itu ada tim kepolisian sudah mengetahui, menelpon saya dan menanyakan, kok berani kamu mengajukan otopsi, padahal pihak keluarga dari mantan istri tidak mengajukan. Ya karena saya kepingin keadilan dan agar terungkap itu, Bu. Hukum tegakkan. Terus sampai tanggal 12 didatangi lagi, terus tanggal 17 itu saya sudah menyerah, wis. Daripada banyak hal-hal yang enggak saya inginkan dengan keluarga saya mencabut. Nah, terus tanggal 22 itu saya mengajukan lagi. Ini dengan inisiatif saya, tidak ada tekanan dari manapun, agar semuanya bisa terungkap. Bismillahirrahmanirrahim, saya tangani surat pengajuan otopsi dengan disaksikan oleh LPSK, disaksikan oleh pengacara saya ngajukan untuk otopsi ulang kepada 2 putri saya. Itu, Bu. Baik. Pak Devi, tadi Anda ikut di lokasi ekshumasi dan juga otopsi. Seperti apa, Pak? Boleh mungkin kami diceritakan sedikit situasinya saat itu? Ya, kami kan tidak boleh melihat, cuma menyaksikan pertama apakah benar ini makam anak saya, Naila, Natasha, dan sebelahnya kan mamanya, si Gebiasta itu. Ya, saya memastikan memang kedua kuburan itu memang anak saya. Terus dilakukan itu saya tadi tidak kuat itu. Dan tidak boleh menyaksikan, Bu. Semua pihak hanya tim dokter. Baik. Ada penjelasan setelah proses otopsi selesai kepada Bapak, mungkin dari tim dokter? Belum, Bu. Belum ada penjelasan kepada saya, Bu. Ini barusan tim dokternya barusan meninggalkan lokasi. Baik. Selesai. Ini masih proses di kafani, Bu. Baik. Ada informasi mungkin disampaikan ke Bapak, kapan akan diberikan informasi soal hasil otopsi ini? Belum, Bu. Belum. Nanti biar Pak Imam sebagai pengacara saya mendapat suratnya. Pak Devi, kami dapat informasi kalau ada oknum polisi juga yang meminta Anda untuk tidak dilakukan otopsi kepada putri Bapak. Benar cerita itu? Ya, benar, Bu. Benar sekali, Bu. Ya, kemarin saja mau dilakukan otopsi itu aja masih saya dibilang pasal-pasal gini. Saya ini rakyat, Bu, tidak mengetahui tentang KUHP atau apalah. Apa yang disampaikan? Keadilan. Ya, disampaikan itu bahwa yang mengajukan otopsi harus persetujuan dari keluarga. Padahal kalau menurut hukum, saya sebagai bapak kandung punya hak penuh atas kedua anak saya. Karena istri saya sudah meninggal. Jadi kan hak penuh dari saya. Jangan diintervensi lagi untuk dari keluarga mertua atau kakak atau adik, itu hak penuhnya buat saya, Mbak. Jadi Bapak diancam begitu ya? Iya, masih dibelut-belutkan itu padahal maunya ketemu itu, ngasihkan surat itu di tempat sekber, di tempatnya Umanto, disaksikan oleh LPSK. Lah kenapa kok ke rumah saya gitu loh, Bu. Padahal kemarin itu saya juga dapat surat dari Reserse Polda Jatim. Lah kenapa kok diliwatkan JNE, Bu, gitu loh, Bu. Enggak pengacara saya. Ini ada apa, Bu? Ada apa? Saya pertanyaan itu, Bu. Kenapa? Masa masih kurang apa, Bu, ya? Sudah anak-anak dibantai, dibunuh seperti itu. Masih dibulut-bulutkan cari keadilan. Saya ini mau minta keadilan seperti ke siapa lagi, Bu? Ya kalau memang keadilan manusia tidak dapat saya tempuh, biar pengadilan Allah yang mengazab mereka semua, aparat keluarganya biar merasakan apa yang saya nggak kuat ya, Bu. Anak saya dibunuh, dibantai, Bu. Baik.
Pak Devi, sekali lagi kami sangat berduka dengan apa yang terjadi pada dua putri Bapak. Dan juga tentu luar biasa Bapak mengizinkan untuk proses otopsi ini dilakukan kepada putri Bapak. Mudah-mudahan nanti ada terang yang bisa didapat soal penyebabnya seperti yang juga Bapak dan keluarga harapkan. Iya Bu, ya semoga keadilan masih ada di Indonesia ini Bu. Jangan direkayasa penegak hukum, tolong. Ini masalah nyawa Baik, generasi bangsa. Kalau Malang didiamkan, pasti akan terjadi lagi di daerah-daerah lainnya. baik. Pak Memang Devi, kami ini penonton sepak bola, kepingin cari hiburan. Kenapa kok dibantai seperti itu, Bu? Baik. Aremani itu tidak bersalah, dibantai di tribun. baik, Kenapa gitu loh? baik. Pak Devi, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Devi.